ini cepat banget. Selamat sore, selamat pagi kita berkumpul di tempat ini. Haleluya. Puji. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan, bagi kita semua bersuka cita, sebab kita mau bersorak bagi Tuhan sore hari ini. Puji nama Tuhan, dan saya mengundang kita semua bagi ini, bagi saudara, kita mau siapkan hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan sore hari ini. Mau hatimu dengan keseluruhan hati. Terima kasih syukur bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih setiap hari ku memuji
Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kasih sayang Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah kami Tuhan. Biarlah di tempat ini Tuhan kami dapat dengan tidak sia-sia Tuhan. Kami datang dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Dan kami datang sebentar kami akan pulang kami tidak sama lagi Bapa. Karena kami membawa sukacita damai dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau ini setiap hari kami Tuhan. Yang datang dengan penuh kesungguhan hati.
Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Terimalah segala pujian kami di hadapan Tuhan. Terimalah segala persembahan dan nyanyian kami sore hari ini Bapa. Terimalah Tuhan untuk setiap ibadah kami sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Bapa. Tuhan, kemuliaan di rumah, kemuliaan di rumah. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap kami Bapa. Akan kami berdoa Tuhan supaya terlibat dalam pelayanan sore hari ini Bapa. Mengurapi kami layanan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau buka ibadah kami sore hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, selamat berdoa bagi saudara. Sekali lagi, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan bersuka cita sore hari ini. Puji nama Tuhan dan kita mengangkat pujian bagi Tuhan. bersyukurlah. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Bersuka dan bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
hati pikiran kita untuk diisi bekal dengan kebenaran firman Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan untuk Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan kita dapat dibantu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Siap dibantu dengan hidupku di tanganku dengan lapang kuasa Tuhanmu dimadui selalu jadikan Allah
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Doa saya berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Ya, sekalipun kita ada di masa pandemi dan juga beberapa hari ini kita mengalami ya, hujan yang terus-menerus, tetapi kita senantiasa dapat menikmati setiap pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Amin. Tuhan itu baik, amin. Ya, saya rindu kepada jemaat Tuhan ya, yang beribadah kepada Tuhan, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Ya,
Ketika Bapak Ibu Saudara memuji menyembah Tuhan, fokuslah memuji menyembah Tuhan. Ya, tidak perlu lihat kanan kiri, ya, karena kita mau memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan. Jadi ketika memuji Tuhan pun, memujilah dengan sungguh-sungguh. Ya, saat menyembah Tuhan pun, menyembahlah dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara pernah ketika ada di acara resmi, seperti misalnya Bapak Presiden mengundang orang banyak, tetapi ketika semua sedang ngumpul, ada yang ngobrol satu dengan yang lain? Tidak ada. Semua fokus mendengarkan Bapak Presiden berbicara. Yang ada di ruangan ini lebih daripada Bapak Presiden, yang di ruangan ini lebih daripada Raja yang ada di dunia ini. Sebab yang ada di ruangan ini adalah Tuhan Yesus. Sebab itu kita mau menghormati, ya, setiap ibadah kita, baik minggu ini, minggu depan, dan seterusnya, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Ya, karena kalau Tuhan ada di tengah-tengah masyarakat, kita sebagai hamba-hambanya, kita sebagai anak-anaknya, beribadahnya bermain-main. Ya, lihat kanan, lihat kiri, temannya bermain, lihat. Dan kita mau belajar untuk memfokuskan, karena arti dari ibadah itu sendiri adalah membawa kurban. Ya, ibadah adalah membawa hidup yang dikurbankan di atas mezbah Tuhan. Saya mau meluruskan tentang pengertian ibadah adalah mencari berkat Tuhan. Itu adalah konsep yang salah. Karena setiap hari Tuhan sudah memberkati kita. Jadi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, yang kita bawa adalah hidup kita. Hidup kita adalah kurban yang hidup yang dipersembahkan. Makanya setiap pujian yang dinaikkan itu adalah mewakili isi hati kita. Saat kita berkata, Tuhan, ku mau seperti Engkau. Tetapi ketika kita mengatakannya dengan bermain-main, dengan tengok kanan, tengok kiri, apakah betul kita mau jadi seperti Tuhan? Sedangkan dalam kita memberi kurban saja, kita pasti bermain-main. Ya, makanya pujian adalah wakil, ya, dari sikap hati kita kepada Tuhan. Saat kita mengatakan, Tuhan, ku mau seperti-Mu, ku mau jadi seperti bejana yang dibentuk oleh Tuhan. Jadi setiap pujian itu memiliki makna bahwa hati saya, hidup saya mau dibentuk menjadi seperti Tuhan. Nah, jadi kalau setiap ungkapan itu adalah doa, maka kita menaikkan doa itu, menaikkan kurban itu dengan segenap hati. Kalau kita melakukannya dengan segenap hati, maka fokus kita adalah Tuhan. Kita tidak lagi melihat ke kanan dan ke kiri, tetapi pikiran kita, mata kita, kesungguhan hati kita adalah kepada Tuhan. Tanpa perlu kita menunggu worship leader berkata, mari kita angkat tangan. Kalau kita memberi itu yang terbaik untuk Tuhan, maka kita akan mengangkat tangan kepada Tuhan sekalipun tanpa diperintah. Ya, sekalipun worship leader tidak memberikan perintah untuk kita bertepuk tangan memuji Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, hati kita bersorak-sorai karena syukur yang sudah Tuhan berikan, segala kebaikannya sudah hanya kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita pun akan bertepuk tangan. Tanpa diperintah worship leader, mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri. Tetapi ketika kita rindu untuk menghormati Tuhan, kita akan berdiri dengan sendirinya. Nah, makanya itu, inilah hidup kita. Saat kita beribadah, lihatlah dan perhatikanlah hidup kita. Aku adalah korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Orang-orang yang membawa hidupnya sebagai kurban, saat mereka beribadah, mereka akan menikmati setiap ibadah. Kenapa banyak orang percaya tidak mengalami perubahan dalam hidupnya? Karena sekalipun mereka beribadah, tetapi hidupnya tidak dijadikan kurban.
Nah, jadi ini penting untuk setiap jemaat Tuhan GBDI Inasi, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Saat beribadah kepada Tuhan, beribadahlah dengan kesungguhan hati. Engkau datang mencari Tuhan, bukan karena engkau mencari berkat. Engkau datang mencari Tuhan karena engkau mau mempersembahkan hidupmu sebagai kurban di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ya, kita akan membuka kitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-16. Ya, Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Sudah ketemu? Ya. Yohanes itu ada di Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kitab keempat di dalam Perjanjian yang baru. Nah, kalau kita sudah ketemu, kita kembali bangkit berdiri, kita akan membacanya silih berganti. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, dan seterusnya sampai ayat yang ke-17. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat 2. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar penyakit itu tidak dapat Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun kedua Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. murid-murid itu berkata, Rabi, baru ini Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari akhirnya tidak akan terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tapi jikalau akhirnya terantuk. Demikianlah perkataannya, dan sudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidur. Maka katamu, Tuhan, kalau ia tertidur. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat 16 bersama-sama. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, kita menjadi ayat renungan buat kita ada di ayat yang 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ya, saya memberi tema buat belajar percaya. Ya, katakan sampai kanan kirinya dulu. Belajar percaya. Belajar percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Kenapa kita harus belajar percaya? Karena ketika kita manusia berdosa, hidup susah untuk percaya kepada Tuhan. Ada banyak keterbatasan dalam hidup kita yang membatasi kita untuk mempercayai Dia bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup berperkara di dalam segala perkara,
kadang keraguan muncul di dalam hidup kita saat kita menghadapi titik krisis di dalam kehidupan. Ketika kesulitan datang, masalah datang, kadang kita menjadi ragu apakah Tuhan bisa menolong kita. Kecurigaan manusia kepada Tuhan itu sangat besar ketika manusia jatuh di dalam dosa. Manusia merasa bahwa sepertinya Tuhan tidak bisa tolong apapun di dalam kehidupan mereka. Keterbatasan atas manusia untuk menyikapi apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan manusia membuat manusia ragu akan Tuhan. Di dalam konteks yang kita pelajari bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 16 ini, ada sebuah kasus yang terjadi. Kasusnya adalah Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka adalah keluarga yang sangat dekat dengan Yesus. Marta adalah orang yang selalu suka melayani Yesus dengan masakannya. Ya, ketika Tuhan Yesus datang, kalau di dalam Injil Lukas diceritakan bagaimana Marta menyiapkan makanan, minuman, ya. Sedangkan Maria adalah orang yang suka duduk dekat dengan Yesus, mendengarkan firman dari Tuhan Yesus itu sendiri. Begitu juga dengan saudaranya, kalau Lazarus tidak dicatat banyak tentang bagaimana Lazarus ketika dia hidup. Tetapi terlihat bahwa keluarga ini adalah keluarga yang sangat dekat dengan Yesus. Katakan, sangat dekat. Sangat dekat. Ya, saking dekatnya Maria merelakan satu buli-buli minyak yang murni dia tuangkan kepada Yesus. Ia mengurapi Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Dikatakan satu buli-buli minyak itu harganya adalah upah kerja orang selama 1 tahun. Ya. UMR Purwokerto paling besar berapa ya? 17 atau 18. Ya. Dikalikan 12. Berapa itu? Banyak kok. Ya, yang 1 juta aja sudah 12. Ya. 80. Ya, berarti 18 juta. Ya, 19 juta, mendekati 20 juta lah. Kalau UMR-nya UMR Purwokerto. Jadi satu buli-buli minyak itu harganya sedikit mudah saja 20 juta. Mahal apa murah? Mahal menurut orang Purwokerto. Ya, belum kalau yang dipakai UMR Jakarta 3 juta. Nah, apalagi kalau yang digunakan UMR dari Israel sana. Wah, banyak. Upah kerja selama 1 tahun dibelikan minyak narwastu yang murni, dan itu dikurangkan kepada Tuhan Yesus. Bahkan Maria menyertakan Yesus dengan rambutnya, kemuliaannya. Dia menyertakan dengan rendahan hati. Jadi kedekatan, keintiman antara Marta, Maria, dan Lazarus, mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Yesus. Tetapi hari ini kita melihat mereka ada dalam kondisi masalah. Masalahnya adalah Lazarus sakit, bahkan mau mati. Bahkan kemungkinan ketika orang itu datang memberitahukan kepada Yesus bahwa Lazarus sakit dan mau mati, di titik itu Lazarus sudah mati. Tapi yang menarik di sini adalah ada di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6.
Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ya, berarti Marta, Maria, dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, perhatikan, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Perhatikan, sengaja, masalahnya wis genting, pengen cepet-cepet ditolong, tetapi yang dimintai pertolongan sengaja menunda untuk menolong. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara diperhadapkan pada masalah seperti itu, Bapak Ibu Saudara sudah kenal sekali dengan Tuhan Yesus. Biasanya apa-apa ketika cerita dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara bingung. Bapak Ibu Saudara sangat intim. Bahkan kalau kita belajar secara menyeluruh, Maria, Marta, dan Lazarus, ia mengenal Tuhan lebih daripada orang-orang Yahudi yang lain. Orang-orang Yahudi melihat dan mengatakan bahwa Yesus mungkin seorang nabi, Yesus mungkin Elia, Yesus mungkin ya salah satu nabi yang sudah dijanjikan. Dan banyak orang yang mendefinisikan tentang Yesus. Tapi hari itu ada Petrus yang berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan saat Petrus berkata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus berkata, tapi bukan kamu yang mengatakan, tapi engkau diberi karunia oleh Bapa di surga untuk mengatakan bahwa memang dia Mesias, anak Allah yang hidup. Dan pengakuan yang sama karena keintiman Maria, Marta, dan Lazarus di ayat yang ke-27, Marta jawab, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Jadi pengenalan Marta akan Yesus bukan hanya sekedar nabi, bukan hanya sekedar guru, tetapi dialah Mesias yang dijanjikan, yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Pengenalan yang sangat dalam dimiliki oleh mereka. Tetapi sekarang mereka ada dalam masalah. Makanya itu kita belajar percaya dari Maria, Marta, dan Lazarus. Tetaplah percaya sekalipun ada penundaan. Katakan amin. Nanti katakan sampai kanan kiri dulu. Belajar percaya sekalipun ada penundaan. Belajar percaya sekalipun ada penundaan. Saat Bapak Ibu Saudara minta tolong kepada Bapak, orang tua, paling enak, paling senang ketika meminta langsung dikasih, ya kan? Pak, beli jajan. Senang ya? Wah, anak-anak senang sekali. Pak, beli mainan enggak? Senang? Senang banget. Tapi ketika tiba-tiba Pak ingin main, beritamu, main game, Papa bilang ada uang. Gimana? Senang? Ya, senang. Pengennya apa-apa langsung
kondisi. Itulah manusia. Maria mengenal di titik genting ini mereka mengalami penundaan. Penundaan berarti bukan Tuhan berarti tidak bisa melakukan perkara ajaib dalam hidup kita. Menunda bukan berarti Tuhan itu jahat. Menunda bukan berarti Tuhan itu kejam. Ada menunda adalah baik untuk kita. Untuk akhirnya kita bisa tetap belajar percaya tanpa kecewa. Kadang ketika kita mengalami penundaan, rasa kecewa itu ada. Ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, awal kita ikut Tuhan, awal kita lahir baru, kita doa apa saja, akhirnya kita cepat sekali dapat jawaban dari setiap doa-doa kita. Tetapi semakin lama kita ikut Tuhan, semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin intim kita dengan Tuhan, kok semakin kita banyak meminta kepada Tuhan. Sepertinya sulit sekali menjawab setiap permintaan. Karena di dalam permintaan Tuhan mau merubah cara pikir. Tuhan mau merubah sikap hati. Apakah ketika Tuhan menunda atas setiap permintaan kita, kita akan menjadi kecewa atau semakin mengasihi Tuhan? Apakah ketika Tuhan menunda sesuatu atas hidup kita, lalu kita menjadi kecewa dan mundur dari Tuhan? Apakah ketika Tuhan menunda sesuatu atas permintaan dari kita, yang katanya dekat, intim, dan mengasihi Tuhan, apakah akhirnya ujungnya menjadi kecewa? Tuhan izinkan penundaan untuk melatih pola pikir kita, paradigma kita, sikap hati kita, sehingga akhirnya kita belajar untuk menempatkan hidup ini di bawah kehendak Tuhan, bukan di bawah kemauan kita. Amin. Ada banyak keinginan kita yang bisa kita naikkan, minta kepada Tuhan. Tapi kadang setiap permintaan kita ada yang tidak tepat untuk kita. Ada permintaan-permintaan yang justru menghancurkan hidup kita. Ada permintaan-permintaan yang justru kadang membuat kita jauh dari Tuhan. Tuhan minta diberkati Tuhan. Ketika dia masih susah, dia setia sekali. Dia jualan, ya, telur dari rumah. Dia jualan daging dari rumah. Ya, setiap ada persekutuan dia selalu ikut. Dia tahu bahwa sumber berkat adalah Tuhan. Dia tahu sumber kehidupan adalah Tuhan. Dia memprioritaskan. Setiap ada persekutuan, setiap ada doa, bahkan setiap ada doa puasa di gereja, dia selalu ikut. Hari Minggu tidak ada yang absen. Dia katakan hari Minggu adalah untuk. Dan itu usaha semakin maju. Biasa kalau usaha semakin maju, semakin banyak pesanan, semakin santai atau semakin sibuk? Semakin sibuk. Tuhan akan izin. Terus dan terus. Benar, pesanan semakin banyak. Sehingga akhirnya dia mulai kewalahan untuk mengatur berkat Tuhan. Yang biasanya sore dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Duh Tuhan, ewan-ewan ini berkat, tekak pesanan akeh. Aku izin dulu ya Tuhan. Hari ini saya nggak bersekutu dulu, pakai pesenannya. Berkat yang justru menjauhkan dari Tuhan. Nanti ketika dia mulai dengan Tuhan, prioritasnya Tuhan itu sudah tepat. Tetapi berkat bisa merubah posisi dari Tuhan yang terutama menjadi Tuhan
yang kesekian. Terus berkatnya semakin limpah dan dia berkata, Tuhan, saya semakin capek dengan berkat yang semakin banyak. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara semakin diberkati, apa yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan? Seharusnya karena Bapak Ibu Saudara tahu, karena prioritas untuk Tuhan itu yang menjadikan hidup yang diberkati. Dasar yang sudah dibangun itu jangan pernah dirombak dan dirubah. Berkat tidak akan pernah lari kemana, tetap prioritaskan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah punya waktu jam 6 ada persekutuan, saya harus persekutuan. Jangan ketika dulu lagi susah, jangan persekutuan kita selalu menunggu-nunggu kapan ya persekutuan. Tetapi ketika sudah diberkati Tuhan, nanti persekutuan. Yang biasanya dulu hari Minggu dipakai untuk Tuhan, tetapi ketika sudah diberkati Tuhan dan akhirnya namanya sudah terkenal, pesanan dagingnya sudah banyak, pesanan telurnya sudah banyak, akhirnya, Pak, aku ada ini, proyek ini untuk hari Minggu. Ya, proyeknya yang besar. Ya, omset 50 juta. Bagus. Pesan ayam. Aku punya restoran ini ada 30. Jadi saya percayakan kepada Pak Agus. Tapi bisa kirimnya hanya hari Minggu ini Pak Agus. Gimana ini? Sedangkan Pak Agus jam untuk ibadah. Gimana ya Pak Agus? Duh, nanti ya kan saya tahu Bapak Pendeta dulu. Bapak Pendeta, saya izin ya hari ini nggak bisa ibadah. Di minggu depan juga kayaknya nggak bisa ibadah Pak. Kenapa? Wah, berkat melimpah Pak. Hati-hati. Ya, Tuhan izinkan ujian. Ketika kita semakin diberkati Tuhan, apakah kita semakin mengasihi Tuhan atau undur dari Tuhan? Kalau kita undur dari Tuhan, ingat berkat itu akan menghancurkan hidup. Dan engkau nanti akan mulai lagi merangkak dan mau lagi. Bagi saudara malu enggak? Kalau diingetin, nih, dulu kamu lagi susah ya kayak gitu. Sekarang kamu susah lagi ya. Kok kayak gitu kan? Memulai dari ketika Bapak Ibu Saudara semakin Bapak Ibu Saudara harusnya semakin mengasihi Tuhan, bahkan lebih memprioritaskan Tuhan di dalam segala sesuatu. Kadang penundaan itu karena sikap hati kita benar-benar diperbaharui di dalam Dia. Katakan amin. Belajar percaya sekalipun ada penundaan. Marta ketika berjumpa dengan Yesus, oh Yesus, seandainya saat itu juga ketika kami memberitahukan kepada engkau langsung datang, pasti saudara kami tidak akan. Karena kenapa? Ketika Yesus datang, dikatakan di ayat yang ke-39b, Tuhan itu dia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Tradisi Yahudi, orang yang mati sudah lewat dari 4 hari. Itu berarti tandanya benar-benar dia sudah tidak akan pernah bisa hidup lagi. Karena orang Yahudi mempercayai selama masih 3 hari, dalam waktu 3 hari, itu roh itu masih belum pergi ke tempatnya. Ya, ke tempatnya roh. Mereka mempunyai kepercayaan seperti itu.
Jadi selama 3 hari masih bisa dibilang kalau ada orang mati terus bangkit, mereka menyebutnya mati suri. Ya, mati tapi masih bisa bangkit lagi. Kalau masih di jangka waktu 3 hari. Tetapi ini sudah 4 hari. Sudah tidak mungkin lagi. Dan dengan kata lain, manusia di bawah kolong langit ini, bahkan kuasa yang ada di bawah kolong langit ini, tidak ada yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati selama 3 hari. Dalam tanda petik, kalau bukan Tuhan. Hanya di sini, poin yang kedua, belajar percaya sekalipun mustahil. Ya. Belajar percaya sekalipun itu mustahil. Karena sudah 4 hari, ini nggak mungkin lagi bisa dibangkitkan orang yang sudah mati. Sudah tidak ada harapan. Tapi kalau kita melihat di ayat yang ke-6, ia sengaja untuk menunda pergi ke tempat Maria, Marta, dan Lazarus. Tetapi di ayat yang ke-15, tetapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat percaya. Marilah kita pergi sekarang. Dan di ayat yang ke-27 ada sebuah pengakuan dari Marta. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah yang akan datang. Dan ke dalam Marta sebagai orang Yahudi asli, dia belajar tentang Taurat, dia belajar tentang firman, dia hidup di dalam firman, sehingga kita mengerti ketika dia berkata tentang hal, dia meragukan akan kemahakuasaan Yesus. Sekalipun di sini dia menyebut, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah. Tetapi dia meragukan karena Lazarus sudah 3 hari, sudah 4 hari dia. Menurut kepercayaan saya sebagai orang Yahudi, dia sudah tidak bisa lagi dibangkitkan. Makanya kalau kita membaca secara menyeluruh, di situ dikatakan di ayat yang keempat, kata Marta kepada Yesus, aku tahu bahwa ia akan dibangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Dia mengklaim, dia memegang perkataan Yesus, benar Tuhan Yesus, bahwa Lazarus nanti akan bangkit. Sesuai dengan iman kami juga sebagai orang Yahudi, bahwa akan ada kebangkitan di akhir zaman. Dan dia mempercayai akan firman itu, bahwa Lazarus akan bangkit di akhir zaman. Tetapi bukan itu yang dimaksud oleh Yesus. Yesus mau menunjukkan kemuliaan dan kebesarannya, menunjukkan kepada keluarga ini dan bangsa Yahudi, bahwa tanpa dia harus berkata, aku ini Mesias, tetapi dari setiap perbuatan yang dia perbuat, perbuatan membangkitkan orang mati setelah 4 hari, tidak bisa dikerjakan oleh kuasa sebesar apapun di dunia ini. Hal itu hanya dikerjakan dan bisa dikerjakan oleh Mesias atau Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, Yesus sedang menunjukkan keilahian kepada mereka. Perkara mustahil ini, kalau bukan Tuhan
Karena dalam hal ini Yesus sedang berdebat dengan ahli Farisi, ahli Taurat, pembesar-pembesar yang ada di Israel. Bahkan kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, ahli Farisi, orang-orang Taurat itu mendesak Yesus supaya Yesus mengakui, sebenarnya kamu siapa? Kalau engkau memang Mesias, ya bicaralah Mesias, mengakulah kau Mesias. Tapi Yesus hanya mengatakan kepada mereka, kalau engkau melihat pekerjaan-pekerjaan yang saya buat, seharusnya kamu sudah tahu siapa. Di titik ini Yesus sedang memberitahukan bahwa di dalam Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Katakan amin. Katakan satu kata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara sedang mengalami persoalan yang sepertinya mustahil untuk Bapak Ibu Saudara hadapi? Kalau Bapak Ibu Saudara sedang mengalami itu, belajar untuk percaya kepada Tuhan bahwa di dalam Dia tidak ada perkara yang mustahil. Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, apa yang tidak bisa dikerjakan oleh kuasa setan, apa yang tidak bisa dikerjakan oleh kuasa yang ada di dunia, Tuhan sanggup mengerjakannya. Amin. Tuhan sanggup menolong setiap anak-anaknya yang percaya dan berharap kepada. Belajar percaya sekalipun ada penundaan, itu poin yang pertama. Belajar percaya sekalipun itu perkara yang mustahil, tapi tetaplah belajar percaya, poin yang ketiga, dan meletakkan hidup di bawah kehendaknya. Ini yang berat. Belajar hidup, meletakkan hidup di bawah kehendak Tuhan, itu berat. Amin. Tetapi kalau kita menjalani di dalam penyerahan yang penuh, penyerahan yang total kepada Tuhan, sekalipun itu berat, seberat kayu salib yang Yesus. Tetapi kalau kita melangkah dan terus hidup di dalam penyerahan penuh kepada Tuhan, seberat kayu salib itu, kita akan tetap bisa hidup. Karena kekuatan itu datangnya dari atas. Sekalipun ketika engkau hidup di dalam Tuhan dengan kesungguhan, ada banyak orang yang mencemooh engkau. Saat engkau hidup di dalam kebenaran, banyak orang yang mempergunjingkan engkau, mengatakan hal yang tidak dalam hidupmu, mengatakan hal-hal yang tidak benar dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau tetap percaya kepada Tuhan dan engkau melangkah di dalam penyerahan, maka engkau akan dimampukan untuk hidup di bawah kehendaknya. Hidup di bawah kehendak Tuhan itu benar-benar melucuti kedagingan. Kedagingan, keinginan duniawi, perkara-perkara dosa. Belajar hidup di bawah kehendaknya adalah meletakkan hidup. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, sekalipun saya sudah memohon, saya sudah meminta tolong kepada Tuhan, tetapi ketika jawaban doa atau seruan itu
tidak dijawab sesuai dengan pemikiran saya. Saya akan tetap percaya. Makanya di ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyhurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia? Jawab mereka, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antara berkata, ia yang memelekkan mata orang buta tidak sanggup. Ia bertindak sehingga orang ini tidak mati. Ayat 38 kata masyhurlah dimunculkan lagi di situ. Maka masyhurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu ada di sebuah gua yang ditutup dengan batu. Yesus sedih melihat orang yang dikasihi Maria. Keintiman Maria, kedekatan persekutuan keluarga. Kalau kita melihat sepertinya mereka menjadi orang-orang yang spesial. Sehingga orang-orang yang melihat spesial sekali. Sampai Yesus terharu ketika melihat Maria, melihat Lazarus. Keintiman dengan Tuhan membuahkan pengalaman dan pengalaman dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan membawa kita pada pengalaman hidup yang baru dengan Dia. Yesus menangis. Kalau terjemahan di dalam bahasa Yunani, arti dari kata masyhurlah, ketika Yesus melihat Maria, dia sedih. Apa yang membuat Yesus sedih? Yang membuat Yesus sedih adalah karena dosa manusia menderita. Karena dosa manusia mengalami kesusahan. Karena dosa manusia akhir dari kehidupan mengalami kematian. Yesus melihat umat yang dikasihinya mengalami kesusahan. Kesusahan itu semua adalah karena dosa. Seandainya manusia ketika ada di Taman Eden meletakkan hidup di bawah kehendak Tuhan, maka kesusahan tidak perlu terjadi. Tetapi di dalam kesedihan ini, Yesus datang membawa pengharapan. Sekalipun dosa membuat orang-orang yang dikasihinya menderita, tetapi barang siapa percaya kepada Yesus sebagai Mesias, ia akan lepas dari penderitaan. Ia akan lepas dari kesusahan, bahkan ia akan mengalami kehidupan. Dan itu yang membuat hati Yesus sedih. Hati Yesus sedih bukan hanya karena melihat Maria dan Lazarus, tetapi sebenarnya itu mewakili ungkapan atas semua manusia di dunia ini. Barang siapa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan mengalami penderitaan, kesulitan, bahkan ujungnya adalah kematian yang kekal. Jadi dari teks ini kita bisa belajar bahwa belajar percaya itu sulit. Tetapi saya mau tegaskan sebagai hamba Tuhan, sekalipun itu sulit, kalau kita hidup di dalam
penyerahan yang total kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan, sekalipun sulit, pasti bisa dilewati bersama dengan Dia yang beserta dengan kita. Amin. Ada 3 poin yang menjadi perenungan buat kita hari ini. Yang pertama, belajar percaya. Boleh ikuti saya. Belajar percaya sekalipun ada penunda. Yang kedua, belajar percaya sekalipun itu mustahil. Belajar percaya dan meletakkan hidup di bawah kehendak. Itu pesan untuk setiap kita. Saya minta musik. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, apapun keadaan hidup hari ini, melalui pesan firman, mari belajarlah untuk percaya. Kiranya Rasulullah, Sikirama mari kita semua bangkit berdiri. Kiranya Rasulullah, percayalah kepada, minta tolonglah kepada Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang kau hadapi, saat kau mengurus keperluan, sepertinya jalan harus saat kau mengalami perjalanan kehidupan, sepertinya kesulitan demi kesulitan kau hadapi. Kau yang mengalami sakitnya sekian tidak kunjung. Percaya di balik semua itu ada rencana Tuhan. Engkau yang sedang bergumul tentang pekerjaan, engkau yang sedang bergumul tentang studi, engkau yang sedang bergumul tentang usaha bisnis, engkau yang sedang bergumul untuk hidup lebih mengasihi Tuhan, namun kau cantik dan menikmati. Engkau yang sedang bergumul dengan setiap persoalan hidup, yakin dan percayalah Tuhan sanggup tolong dan tumpang hidup. Belajar untuk tetap percaya sekalipun ada penundaan dalam hidup ini. Belajar untuk tetap percaya sekalipun itu mustahil bagimu. Belajar tetap percaya dan meletakkan hidup di bawah. Kira-kira secara terkadang di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karya dan kuasa, namun Roh yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan aku kekuatan, namun Roh yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya,
Menyerahkan setiap umat-umat mereka yang ada di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah. Hamba-Mu terberkati. Mereka yang ingin percaya kuasa Roh Kudus itu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau hadir atas setiap anak-anak-Mu dan umat-Mu. Engkau menjawab setiap. Engkau menjawab setiap. Engkau melawati setiap. Engkau yang berperkara dalam Hamba-Mu menyerahkan setiap anak-Mu dalam tangan kasih-Mu. Bahwa anak-anak-Mu bertumbuh, bertambah iman di dalam pengharapan dan kasih yang terjadi. Dan biarlah keintiman terus terjadi dalam hidup kami. Persekutuan yang semakin lengkap terus terjadi. Kalau menyerahkan setiap umat dalam kasih kita, biarlah belas kasih dan Tuhan. Bahwa bersyukur dan berterima kasih untuk juga ada sore ini. Kami menyerahkan kota Purwokerto bagi masa ini ke dalam tangan Tuhan. Jika beberapa hari ini beberapa tempat terjadi banjir, kami menyerahkan apapun yang sedang terjadi atas kota di mana kami semuanya tidak lepas dari kendali kami. Biar segala sesuatu yang terjadi menyatakan kebaikan seluruh negara dan berjalan saja kami bersama. Atas kota bahkan bangsa ini dengan pandemi yang terjadi
Dan justru semakin banyak yang terjangkit. Tapi kami yang percaya itu dapat sedang di dalam kami. Biarlah hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan mewarnai setiap hati, pikiran dan hidup anak-anak, sehingga setiap anak-anak dimampukan untuk melihat segala sesuatu yang sedang terjadi atas kota dan bangsa dari cara pandangnya Engkau. Tuhan mau menyerahkan setiap anak-anak kepada dalam tangan gereja yang ada di kota ini maupun bangsa ini, yang telah kami muncul dan nyata melalui gereja-gereja. Para pemimpin-pemimpin mereka diberkati, presiden wakil presiden, kabinet menteri yang ada, MPR, DPR, aparat keamanan, Polri, TNI, Angkatan Udara, serta jajaran-jajaran bupati, wali kota, gubernur, tingkat kecamatan, kelurahan, RT dan RW, kami juga menyerahkan ke dalam tangan. Memberkati orang, biarlah segala yang terjadi kami yang tidak percaya semua dilepas dari ke dalam tangan. Kalau menyerahkan kota dan bangsa ini semuanya ke dalam tangan. Keluarga-keluarga yang atas setiap anak-anak, mereka yang belum percaya kepada Allah, biarlah melalui anak-anak itu mereka boleh berjumpa. Tuhan mengerti setiap keadaan. Begitu kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup ini dalam tangan. Kalau sebentar kami akan bersama-sama mengakhiri ibadah kami sore hari ini. Biarlah Tuhan berkat yang daripada bercurah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati, pikiran, dan hidupmu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang daripadanya. Diberkatilah untuk menjadi kepala dan bukan kepala. Diberkatilah untuk terus naik dan diberkatilah usaha, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah bisnismu, diberkatilah studi, peternakanmu, pertanian, diberkatilah pelayanan, diberkatilah penulisan berkat kebencian, makan minummu disediakan, cukup oleh Tuhan, tidak pernah kurang, bahkan limpah berkat atas hidup. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa-Mu dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berkata kepada Allah Bapa, kasih kepada Tuhan Yesus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita berkata, amin. Tuhan